Yang saya ingin tanyakan nanti ini kira-kira kalau mau mulai sidang apakah butuh aba-aba siap dulu atau tidak? Nah ini terkait dengan penjagaan yang dilakukan oleh TNI di Kejaksaan, pro kontranya semakin meluas karena banyak yang mempertanyakan urgensi dan juga kegentingan apa yang membuat seperti itu. Betul. Kita akan langsung berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, mantan Kapuspen TNI. Selamat pagi Pak Iskandar. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas semuanya. Dan juga ada Mas Khairul Fahmi, pengamat militer yang sering mengkritisi dinamika relasi sipil dan militer di Indonesia. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Khairul. Selamat pagi, Mbak Mala. Mas Oke, saya mau tanya dulu ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, apakah di zaman Bapak memang pernah terjadi seperti ini, bahwa TNI menjaga lembaga hukum sipil? Jadi begini ya, selamat pagi semuanya kita. Masalah jaga-menjaga ini, zaman saya nih ya, zaman saya itu sebenarnya itu sudah ada sebenarnya. Kenapa saya katakan di situ? Tapi tidak seperti sekarang ini, ya. Tidak seperti sekarang, bagaimana Maksudnya, contohnya? MOU-nya jelas, semuanya jelas. Bahkan sekarang kalau kita lihat, ini kan semuanya kembali ke regulasi atau konstitusi, ya. Konstitusi atau regulasi Undang-Undang 34 kan sekarang sudah direvisi menjadi Undang-Undang 3 nomor 2025. Nah ini pegangan kita. Saya tidak perlu menyampaikan semuanya masalah isinya. Pasal 7 aja itu mengatakan ada penambahan kita ikut di bidang cyber dan juga membantu objek vital nasional. Ya. Nah, apakah masuk dalam objek vital nasional, Pak? objek vital nasional itu dikatakan adalah tempat-tempat yang strategik di mana akan mengganggu ketertiban umum. Nah, kalau kita menerjemahkan, monggo kita terjemahkan, apakah kejaksaan itu atau Kejaksaan Agung itu tempat strategis? Kalau menurut saya, itu ada mekanisme prosedurnya. Misalnya tempat objek vital nasional itu, kita lihat di bandara. Ya. DPR itu objek vital nasional ya. PLN, Pertamina. Nah, dan ada juga perusahaan-perusahaan. Misalnya perusahaan geotermal, panas bumi semuanya. Dia itu kan pembangkit listrik, itu kan objek vital nasional juga. Itu semua diajukan, berjenjang dia menjadi objek vital nasional. Tapi kalau menurut saya pribadi, yang namanya Kejaksaan Agung, itu automatically lah, dia itu pasti objek vital nasional. Istana Negara itu nggak usah diusul-usulkan, itu udah pasti objek vital nasional. Nah, ini sekarang dijaga TNI jadi rame kan. Nah, sebenarnya tidak ada yang dilanggar, apalagi ada MOU, ya. Setelah ada tadi revisi dari undang-undang itu, ada lagi MOU. Dan juga tadi kan Mbak mengatakan bahwa nanti akan siap di sana. Enggak seperti itu. Dia tidak akan mencampuri masalah materi. Materi sidang dia enggak. Mungkin masalah pengamanan, contohnya ya, contoh konkret aja. Misalnya ada koneksitas, kan di sana ada jam pit mill, ya, ada koneksitas. Mungkin di sini perlu, atau katakanlah tanda petik agak-agak bagaimana begitu, perlu ada tentaranya di situ. Demikian juga kalau kita mungkin lihat kasus kemarin ya. Saya bukan bela TNI banget, enggak lah ya. Tapi mari kita lihat data dan fakta secara empirik. Jampitsus pernah heboh kan, ada si A diambil, diserahkan kepada kesatuannya karena memata-matain katanya begitu, sehingga ada tensi yang tinggi dalam hal apa? Timah, kasus timah. Nah, kita juga negara kita ini kan sekarang, maaf ya saya katakan di sini, masalah korupsi ini kan udah, kalau menurut saya sudah lampu merah ya. Kita ini mungkin kalau kanker udah stadium 3. Udah ada liga korupsinya juga ya. Nah, liga korupsi sudah ada. Nah, ini kalau saya lihat mungkin Kejaksaan Agung memang sebenarnya ada saudara kita polisi ya. Tapi kenapa ada seperti ini ya, kita tanyakan kepada Kejaksaan Agung, kenapa minta ke tentara ya. Nah, di sini saya mau menyoroti poinnya apa? Korupsi yang tadi tuh. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang membuat rakyat ini menderita. Alangkah indahnya, mari kita sama-sama. Kalau perlu Bapak juga ya, semua rakyat ini kita sama ke Kejaksaan Agung ya. Kita kawal mereka, kita bantu mereka supaya korupsi ini bisa dituntaskan seperti apa yang dikatakan Bapak Presiden kita. Akan dikejar ke gurun pasir sampai ke Antartika dan lain sebagainya. Ini yang kita tunggu. Kenapa saya katakan gitu? Begitu banyaknya korupsi ini, mulai dari Pertamina yang maju mundur, Timah laut,
Tina, pagar laut, ya, apalagi itu. Bahkan ada maklar-maklar yang 1 triliun ada di rumahnya. Ini apa ini? Kok nggak terungkap secara nyata? Saya mengharapkan para media juga berani menyampaikan ini kepada mereka-mereka ini. Ayo, ambil langkah-langkah, buka semua kepada masyarakat. Baik, saya ke Pak Hairul. Pak Hairul, kalau misalnya tadi sudah disinggung bahwa ada kasus-kasus besar yang dijalankan oleh Kejaksaan, MOU juga sudah ada sejak 2023. Kalau kita tanya waktunya kenapa sekarang, apakah memang ada seseorang atau sesuatu yang mau ditakut-takuti begitu Pak dengan hadirnya personil TNI yang berjaga di sana? Iya, ya pertama kita ya bisa memahami lah ya kekhawatiran publik, ya pertanyaan-pertanyaan publik terkait isu ini ya. Tapi kita juga ya harus percaya ya, pemerintah tentu punya pertimbangan ya dalam konteks penempatan pengamanan dari TNI di lingkungan kejaksaan ini, mulai dari Kejaksaan Agung sampai Kejaksaan Negeri. Nah, ini tentu juga kalau kita lihat ya tentu berkaitan lah ya dengan dinamika keamanan. Kita tahu lah belakangan ini ada dinamika keamanan yang ya termasuk juga di lingkungan kejaksaan sendiri ya. Apalagi Kejaksaan belakangan ini kalau kita lihat kan banyak sedang menangani kasus-kasus besar yang yang memungkinkan hadirnya konflik kepentingan, potensi konflik kepentingan, dan potensi-potensi gangguan dalam penanganan itu ya. Nah ini kan mungkin itu juga menjadi pertimbangan ya dalam konteks mengapa pengamanan itu tidak cukup hanya oleh pengamanan internal atau pengamanan dalam misalnya, tidak cukup juga hanya ditambah dengan kepolisian, sehingga harus diperkuat dengan kehadiran personel TNI. Jumlahnya juga saya kira ya cukup lah ya, misalnya di Kejaksaan Tinggi yang lebih kompleks itu 30, kemudian di Kejaksaan Negeri yang mungkin lebih areanya juga lebih kecil gitu ya, 10 orang ya, itu saya kira itu kan kalau dipakai untuk nakut-nakutin saya kira juga nggak cukup lah ya. Jadi ini menurut saya ini bentuk lebih kepada bentuk tindakan preventif ya ketimbang upaya-upaya menakut-nakuti atau intimidasi bahkan gitu. Berarti tidak menjamin ya bahwa adanya personil TNI di sana berjaga bahwa pelaku kasus-kasus besar ini akan takut begitu? Ya ini yang tentu konteksnya bukan menakut-nakuti ini juga ya yang akan berpotensi konflik kepentingan tadi atau ya, tapi setidaknya ini antisipasi atau bentuk preventif tadi untuk mengurangi potensi-potensi gangguan gitu ya dalam penanganan dan penegakan hukum ini ya. Tapi ya menurut saya bagaimanapun kekhawatiran publik ini kan juga harus ditenangkan gitu ya publik ini ya, sehingga perlu ada transparansi ya dan akuntabilitas dalam konteks ini untuk memperjelas saja ya bahwa ini bukan tindakan yang dalam rangka menakut-nakuti atau intimidasi begitu ya, tapi ini lebih pada tindakan preventif yang diperlukan untuk mengantisipasi ya. Kalau kita ini kan harus berpikir dari kemungkinan terbaik sampai kemungkinan terburuk. Begini, kan Mas, ini. Tapi apakah memang ada kegentingan yang mungkin tidak dibuka karena ini mungkin tidak perlu untuk membuat panik publik. Tapi ini memang kondisinya ada ancaman sehingga TNI lah yang harus melakukan penjagaan di kejaksaan. Karena kita tahu kan tugas TNI ini adalah menghadapi ancaman. Ya bisa jadi kegentingan itu kan bukan saat ini ya. Artinya ini kalau dalam konteks misalnya intelijen itu kan biasa bicara atau bertindak itu sedia payung sebelum hujan ya. Ya mungkin saja ya diproyeksikan karena kasus-kasus besar yang akan terungkap ini rentetannya mungkin akan panjang, akan semakin besar karena menggurita misalnya begitu. Sehingga kemungkinan adanya gangguan keamanan yang lebih besar juga
perlu diantisipasi ya. Dilakukanlah sedia payung sebelum hujan ini gitu ya, dengan menghadirkan tambahan kekuatan personil pengamanan dari TNI. Oke, mungkin Bang Iskandar ada tanggapan? Jadi kalau saya lihat begini Pak ya, kita harus by data ya, by data. Kalau saya ini berbicara begini, saya yakin, saya percaya ya, pasti di benak Pak Burhanuddin atau Jaksa Agung kita ini pasti ada sesuatu. Cuman alangkah indahnya ya disampaikan. Namun ada namunnya. Kalau nanti dibuka secara transparan, ya kalau menurut saya mereka kan tidak akan begitu. Setelah ada data dan fakta di persidangan lah itu nanti dibuka semuanya. Dia nggak akan ngasih tahu. Contoh konkretnya Mbak, coba kalau kita lihat kasus-kasus besar. Kita coba agak ke negara lain. Kolombia Mbak. Itu jaksa-jaksa yang berani-berani sama kartel itu Mbak, lewat semua Mbak. Ya, jangankan di Kolombia, ini yang dekat aja di Filipina aja Mbak, nah, lewat itu Mbak. Nah, kita ini kan sekarang tadi yang saya katakan itu stadium 3 kanker kita ini. Ya, kalau kanker stadium 3. Jadi ini kita mari semua sama-sama rakyat ini membela lah, mendukung lah Kejaksaan Agung ini. Kenapa? Ini by data juga ya, statistik. Jaksa Agung itu sekarang tahun 2024 menangani kurang lebih ya 2.500 kasus. Ya, kepolisian kurang lebih 1.000 sekian kasus. KPK kurang lebih 80 kasus. Nah, kalau kita lihat statistik dengan data ini kan berarti Kejaksaan Agung mempunyai PR yang sangat besar yang harus dituntaskan. Nah, apakah ini yang mengakibatkan itu? Ya, mudah-mudahan iya. Kenapa? Kita harapkan 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan muncul tuh A, B, C dengan tuntas semuanya. Jangan hanya A, kelihatan bunga-bunganya tapi nggak dikasih lihat akar-akarnya semua gitu loh. Nah ini contoh yang saya katakan tadi kan. Rakyat ini sebenarnya, tadi apa yang disampaikan Pak Fahmi, khusus korupsi, mereka itu semua udah marah semua sebenarnya. Makanya di sini kita sebagai perwakilan, aku udah pensiunan sih ya, aku menyampaikan. Nah kita juga kalau melihat sekarang anggota Dewan kita kan semuanya agak-agak diem, Komisi 3, bahkan Komisi 3 ada dari, maaf ini saya sampaikan partainya, PKS mendukung sekali kok. Dari PKS mendukung sekali. Dari Demokrat Pak siapa itu juga, Pak Denny Keharman juga mendukung, semua juga mendukung kok Pak. Nah itu kan mereka itu kan perwakilan kita di Senayan untuk menyampaikan ini. Dan jujur saya katakan, kalau kita lihat lagi statistik, ini saya selalu bicara statistik ya. Korupsi di Indonesia, kita ini adalah nomor 37 apa 34 di dunia. Ya di dunia. Kalau itu di dunia, kalau di Asia, kita ini nomor 5. Bayangkan kita itu dengan Filipina aja kalah. Dengan Vietnam saja kalah. Ini mau dikemanain negara kita ini? Berarti korupsi ini sudah kondisi darurat? Darurat sekali Mbak. Kenapa? Statistik lagi nih Mbak, aku suka kumpul-kumpulin itu ya. Ribuan triliun loh kita punya anggaran kita yang dikorupsikan sama koruptor-koruptor ini. Kalaulah itu seperti kata presiden kita Pak Prabowo mengatakan bisa kita ambil lagi, kita bisa buat pendidikan Mbak, kesehatan Mbak, bahkan mungkin bantu untuk makan-makan gratis pun bisa itu. Makan-makan gratis. Inilah semangat kita Mbak. Jadi kita harapkan mudah-mudahan dengan adanya ini kan kita pasti sekarang masih berdebak-debak. Ada ancaman apa sih? Tapi yang tadi sudah kita kelihatan satu ya, yang diputer-puter pakai ngoeng-ngoeng ya. Nah, mudah-mudahan itu hanya hanya hoax saja mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan, tapi saya lihat sepertinya di media juga sudah ada sepertinya Jampitsusnya diganggu begitu ya. Nah, harapan kita apa yang sekarang dikerjakan MOU antara TNI dengan Kejaksaan, harus ada dong buahnya, harus ada dong hasilnya. Kira-kira apa? Ini yang kita tunggu kepada Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin. Mudah-mudahan ada nih biar rakyat kita semangat semuanya. Oke, kita akan bahas lagi terutama mengenai apakah publik harus takut atau mendukung begitu ya. Usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.